Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita ulang tentang operasi hitung pecahan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan. Oke, kita lihat contohnya di sini. Contoh yang pertama yaitu 7/15 ditambah 4/15. Nah, kalian perhatikan di sini penyebutnya sudah sama ya, yaitu 15. Jadi, kalian tinggal tambahkan pembilangnya, yaitu 7 ditambah 4 sama dengan 11/15 ya. Ini contoh yang pertama. Jadi 7/15 ditambah 4/15 sama dengan hasilnya adalah 11/15. Kita lihat contoh yang kedua, yaitu 5/12 ditambah 6/12 ditambah lagi 8/12 sama dengan, nah ini sama ya, penyebutnya sudah sama. Jadi kalian tinggal tambahkan pembilangnya, 5 ditambah 6 kemudian ditambah lagi 8. Nah hasilnya adalah 19/12. Nah kita ubah ke pecahan campuran, jadi sama dengan 7/12. Oke. Nah kita lihat contoh selanjutnya. Contohnya adalah 2/3 ditambah 5/6 sama dengan berapa? Nah, kalian perhatikan di sini dia penyebutnya ini berbeda, maka kalian harus samakan dulu penyebutnya. Caranya dengan cara cari KPK-nya ya. Kita cari KPK-nya dari 3 dan 6 untuk menyamakan penyebutnya ya. Jadi KPK 3 dan 6 kita dapat adalah 6. Jadi per 6 ditambah per 6 ya. Sama dengan, kemudian 6 kita bagi 3, 6 dibagi 3 sama dengan 2 ya. Kemudian 2 dikali 2 sama dengan 4 ya, kita jawab di sini 4. Oke. Jadi dari 6 dibagi 3 kemudian dikali 2. Nah ini juga sama ya, 6 dibagi 6 sama dengan 1, kemudian 1 dikali 5 sama dengan 5. Kita tuliskan di sini 5. Nah, ini udah sama penyebutnya, baru kita tambah pembilangnya. 4 ditambah 5 sama dengan 9/6 ya. Nah, kita sederhanain dulu nih. 9 dan 6 sama-sama bagi 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi 9/6 sama dengan 3/2. Nah, kita ubah ke pecahan campuran. Jadi sama dengan 1/2. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya yaitu 5/8 ditambah 4/7 sama dengan, nah samain penyebutnya ya. Cari KPK dari 8 dan 7. Dapat KPK-nya adalah 56. Berarti per 56 ditambah per 56. Nah sama dengan berapa? Nah selanjutnya 56 dibagi 8 kemudian dikali 5. 56 bagi 8 hasilnya adalah 7. 7 kali 5 hasilnya adalah 35. Ya. Kemudian lagi ya, kita selesaikan yang ini ya. 56 dibagi 7 hasilnya adalah 8. Kemudian 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Nah, selanjutnya ini kan udah sama nih penyebutnya. Nah, kita tambahkan pembilangnya aja. 35 ditambah 32 sama dengan 67 ya. Jadi 67/56. Kita ubah ke pecahan campuran. Jadi sama dengan 1/11/56 ya. Nah, selanjutnya ada contoh lagi. Ini masih penjumlahan ya. Contoh lagi, misalkan 1/2 ditambah 2/3 kemudian ditambah lagi 1/12 sama dengan, nah kita samakan penyebutnya ya. Cari KPK dari 2, 3 dan 12. Dapat KPK-nya adalah 12. Jadi per 12 ditambah per 12 kemudian ditambah lagi per 12 ya, sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6 ya. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8 ya, ini 8. Kemudian 12 bagi 12 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan
1. Nah, selanjutnya kita jumlah deh. 6 tambah 8 tambah 1 sama dengan 15 per 12. Nah, kita sederhanain, sama-sama bagi 3. 15 bagi 3, 5. 12 bagi 3, 4. Jadi 5 per 4. Terus kita ubah ke pecahan campuran. Jadi berapa? 1 per 4. Ya, itu hasilnya. Jadi hasil dari 1 per 2 ditambah 2 per 3 ditambah 1 per 12 adalah 1 per 4. Oke. Nah, selanjutnya ini ada contoh selanjutnya, yaitu mengubah pecahan campuran dan pecahan biasa. Caranya yaitu cara pertama dengan cara kalian ubah nih pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa ya, dari 3 dikali 4 sama dengan 12, 12 tambah 1 sama dengan 13. Jadi 13 per 3 ditambah 5 per 7. Ya. Nah, setelah udah semua jadi pecahan campuran, kalian cari KPK-nya ya untuk menyamakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya. Jadi KPK dari 3 dan 7 adalah 21. Jadi per 21 ditambah per 21 sama dengan 21 dibagi 3 itu 7, 7 dikali 13 ya. Hasilnya adalah 91. Kemudian 21 dibagi 7, 3. Kemudian 3 dikali 5, 15. Nah, terus 91 ditambah 15 sama dengan 106. Nah, jadi hasilnya adalah 106 per 21. Nah, kita ubah menjadi pecahan campuran sama dengan 5, 1 per 21 ya. Karena 106 itu dibagi 21 bisa 5 kali dan sisanya adalah 1. Jadi 5, 1 per 21. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Oke, kemudian cara yang kedua. Dengan cara ini soalnya sama ya. 4 1 per 3 ditambah 5 per 7 sama dengan, caranya adalah nih, ini kan bilangan bulatnya adalah 4, berarti 4 ditambah, nah kita cari yang pecahan biasa ini aja. Jadi 1 per 3 ditambah 5 per 7 sama dengan 4 ditambah, nah ini kita samakan penyebutnya ya, 7 dan 3, cari KPK-nya. Jadi per 21 ditambah per 21. Kita selesaikan yang di dalam kurung ya. 21 dibagi 3 sama dengan 7. 7 kali 1 sama dengan 7. Kemudian 21 dibagi 7 sama dengan 3. 3 kali 5 adalah 15. Ya, selanjutnya berarti sama dengan 4 ditambah 7 tambah 15 adalah 22 per 21. Nah, sama dengan 4 ditambah, nah ini kita ubah ke pecahan campuran jadi 1 per 21. Nah, sama dengan 4 ditambah 1 nih, 4 ditambah 1 ya. Kemudian ditambah lagi 1 per 21 sama dengan 4 tambah 1 hasilnya adalah 5. 1 per 21. Nah, ini hasilnya ya. Jadi kalian bisa pakai cara 1 atau pakai cara 2. Oke, selanjutnya penjumlahan pecahan campuran dan pecahan campuran. Nah, contohnya tadi cara 1 ada cara 1 diubah ke pecahan biasa dulu. Kalau cara 2 enggak ya. Oke, kita pakai cara 1 dulu ya. Cara 1 sama dengan kita ubah jadi pecahan biasa. Jadi 2 kali 2 4. 4 tambah 1 5. Jadi 5 per 2 ya, ditambah 8 kali 3 24. 24 tambah 1 25. 25 per 8. Nah, udah jadi pecahan biasa kayak gini, kita samakan penyebutnya. 2 dan 8. Cari KPK-nya. Jadi per 8 ditambah per 8 sama dengan 8 dibagi 2 itu hasilnya adalah 4. 4 kali 5 itu adalah 20. Kemudian 8 dibagi 8 itu 1.
1 dikali 25 itu hasilnya adalah 25 ya. Sampai sini kemudian kalian tambahkan 20 ditambah 25 sama dengan 45 per 8. Nah, ubah deh ke pecahan campuran. Jadi sama dengan 45 per 8 sama dengan 5 per 8. Nah, ini hasilnya. Oke, kemudian cara yang kedua. Cara yang kedua tuh sama yang kayak tadi ya. Tambahkan bilangan bulatnya. Oke, ini soalnya sama ya, sama dengan, nah kita tambahin dulu bilangan bulatnya, 2 ditambah 3, berarti 2 ditambah 3, kemudian ditambah, nah yang pecahan biasanya kita uraikan ya, 1 per 2 ditambah 1 per 8, sama dengan 2 ditambah 3 itu 5, kemudian ditambah, kita selesaikan yang di dalam kurung ya, 2 dan 8 samakan penyebutnya yaitu per 8 ditambah per 8. Nah, 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. 4 kali 1 adalah 4 ya. Kemudian 8 dibagi 8 itu hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Nah, sampai sini berarti sama dengan 5 ditambah 4 tambah 1 itu adalah 5. 5 per 8. Nah, sama dengan, jadi hasilnya adalah 5 per 8. Nah, ini untuk cara duanya ya. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya itu adalah penjumlahan desimal. Nah, contohnya misalkan 2,5 ditambah 4,28 sama dengan berapa? Nah, cara hitungnya kalian harus sejajarkan komanya ya. Jadi 2,5 ditambah 4,28. Nah, sejajarkan komanya. Nah, sama dengan seperti penjumlahan biasa ya. 0 tambah 8, 8. Kemudian 5 tambah 2, 7. Terus komanya turunin. 2 tambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya adalah 6,78. Oke, ini contoh yang kedua itu 12,23 ditambah 5,635 sama dengan berapa? Ya, cara hitungnya 12,23 ditambah 5,635 ya, sejajarkan komanya. Sama dengan, jadi hasilnya adalah 5, 3 tambah 3 6, 2 tambah 6 8, terus komanya turunin, 2 tambah 5 7, kemudian 1 tambah 0 1. Jadi hasilnya adalah 17,865. Oke, itu cara penjumlahan desimal. Oke, selanjutnya yaitu penjumlahan persen. Nah, penjumlahan persen itu contohnya misalkan 20% ditambah 13% sama dengan, maka kalian tinggal tambah ini 20 ditambah 13 sama dengan 33% ya. Nah, contoh yang kedua 15% ditambah 7% sama dengan 15 tambah 7 berapa? 22% ya. Kemudian 25% ditambah 45% sama dengan 25 tambah 45 sama dengan 70%. Salah deh. Oke, 22% ditambah 53% sama dengan 22 ditambah 53, hasilnya adalah 75% ya. Selanjutnya 82% ditambah 15% sama dengan berapa tuh? 97%. Nah, ini untuk penjumlahan persen. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah penjumlahan berbagai macam bentuk pecahan. Nah, contohnya misalkan 20% ditambah 3 per 5 ditambah lagi 1 per 4 ditambah lagi 0,5 sama dengan berapa? Nah, kita ubah ini semua bentuknya ke pecahan biasa dulu ya. Jadi sama dengan 20 per 100, 20% ya, ditambah 3 kali 5, 15 tambah 3, 18, berarti ditambah 18 per 5 ditambah 1 per 4 ditambah, nah ini di belakang koma ada satu angka, berarti 5 per 10
Ya, karena di belakang koma ada satu angka jadi per 10. Nah, udah sama bentuknya, kita samakan penyebutnya. Cari KPK dari 100, 5, 4, dan 10. KPK-nya adalah 100. Jadi per 100 ditambah per 100 ditambah per 100 ditambah per 100. Nah, selanjutnya 100 dibagi 100 sama dengan 1. 1 kali 20 sama dengan 20. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20 kali 18 sama dengan 360. Kemudian 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 kali 1 sama dengan 25. Oke, selanjutnya 100 dibagi 10 sama dengan 10. 10 kali 5 itu adalah 50. Nah, ini udah sama nih penyebutnya. Kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Jadi 20 ditambah 360 ditambah lagi 25, kemudian ditambah lagi 50. Nah, hasilnya adalah 455 per 100. Nah, kita ubah jadi pecahan campuran. Jadi 4, sisanya berapa? 55 per 100. Nah, 55 per 100 ini kita masih bisa sederhanakan, sama-sama bagi 5. Jadi sama dengan 4, 11 per 20. Ya, 55 bagi 5, 11, 100 bagi 5, 20. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi hasilnya adalah 4, 11 per 20. Oke, selanjutnya adalah penyelesaian soal cerita penjumlahan pecahan. Nah, ini ada soalnya, contohnya. Contoh yang satu, misalkan pagi tadi Reno berjalan dari rumah Denny ke toko es krim sejauh 3 per 10 km. Kemudian Reno berjalan lagi dari toko es krim ke rumahnya sejauh 1 per 4 km. Nah, berapa kilometer jarak yang ditempuh Reno dari rumah Denny menuju ke rumahnya? Nah, penyelesaiannya, ini kan yang ditanya adalah jarak yang ditempuh Reno, ya, dari rumah Denny ke rumahnya. Caranya adalah dari rumah Denny ke toko es krim itu adalah 3 per 10. Berarti 3 per 10 ditambah dari rumah Denny dari toko es krim ke rumahnya Reno itu adalah 1 per 4 km. Jadi 1 per 4. Jadi 3 per 10 ditambah 1 per 4 sama dengan, kita samakan penyebutnya, 10 dan 4. KPK-nya adalah 20. Jadi per 20 ditambah per 20. Nah, selanjutnya 20 dibagi 10 sama dengan 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya, kemudian 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Nah, udah dapat nih, udah sama penyebutnya. Kalian jumlahkan pembilangnya. 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi hasilnya adalah 11 per 20 km. Jadi jarak yang ditempuh Reno adalah 11 per 20 km. Nah, ini untuk soal cerita yang pertama. Oke, selanjutnya ada lagi enggak? Oke, ada lagi soal cerita yang kedua ya. Soal ceritanya adalah untuk membuat bakwan jagung. Awalnya ibu menggunakan 4,6 ons tepung terigu. Karena adonannya masih terlalu cair, ibu menambahkan tepung terigu lagi sebanyak 1,7 ons. Berapa ons berat semua tepung terigu yang digunakan ibu untuk membuat bakwan jagung? Yang ditanya adalah banyaknya tepung terigu yang digunakan. Oke, jawab ya. Berapa banyak tepung terigu? Yang pertama yang digunakan adalah 4,6. Berarti 4,6 ditambah yang kedua itu adalah 1,7. Berarti 4,6 ditambah 1,7 sama dengan 4,6 ditambah 1,7. Sejajarkan komanya ya kalau untuk desimal ya. 6 ditambah 7 sama dengan 13, berarti kamu tulis 3, simpen 1. Kemudian 1 ditambah 4 ditambah 1 lagi sama dengan 6. Jadi 6,3. Jadi hasilnya adalah 6,3 ons. Jadi berat tepung yang digunakan ibu untuk membuat bakwan jagung adalah 6,3 ons. Ini untuk soal cerita yang kedua. Ada lagi nggak ya? Oh, nggak ada lagi. Oke, untuk penjumlahan sampai di sini. Nanti kalian bisa latihan soalnya, silakan dicoba-coba di bukunya. Oke, kurang lebihnya Miss mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.